Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep array. Ini adalah pertemuan pertama dari 4 pertemuan tentang array. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana sebuah array itu dibuat dan bagaimana dia dipergunakan. Topik bahasan untuk pertemuan ini adalah definisi array, tabel atau lare atau vektor. Ini adalah istilah-istilah yang sering digunakan dalam algoritma. Kemudian deklarasi dan inisialisasi array, pengaksesan dan pengisian array, kemudian penelusuran array, dan mencari nilai ekstrim. Variabel array adalah variabel yang terdiri dari sekumpulan elemen. Jadi perhatikan kata pentingnya di situ adalah sekumpulan elemen. Jadi dia biasanya tidak hanya satu. Jarang sekali ada sebuah variabel yang hanya berdiri sendirian begitu. Masing-masing dari elemen ini memiliki indeks. Jadi indeks inilah yang membedakan ini elemen yang mana. Jadi kalau kita punya 10 elemen, kita berikan indeks 1 sampai 10, maka kita bisa lakukan mulai dari elemen 1 sampai elemen ke-10 yang dibedakan dengan indeks tadi. Kemudian indeks akan membedakan masing-masing elemen. Dan elemen array ini dapat diakses langsung jika indeks terdefinisi. Artinya kalau indeksnya kita ketahui, maka kita akan tahu elemen mana yang dibuat. Nama dari array ini merupakan nama dari kumpulan elemen tersebut. Jadi sebuah array ini selalu disertai dengan nama. Misalnya namanya adalah X, kemudian diberikan indeks, misalnya 1. Kalau indeks dan nama kita ketahui, maka kita akan dapatkan elemen mana yang harus kita akses atau kita lakukan pengolahan. Sekelompok variabel X, ya, misalnya ada sekelompok variabel dengan nama X, ada X1, X2, X3, X4 dan seterusnya di situ. Maka dapat kita tulis di sini X, kemudian kita gunakan indeks. Jadi di situ X adalah nama dari variabel array tadi, kemudian I adalah indeksnya. Gitu. Dalam Pascal bentuknya seperti ini. X kemudian menggunakan kurung siku buka tutup di situ. Jadi artinya ini adalah bentuk sama dengan nama dan indeks tadi. Ini dalam Pascal. Perhatikan kalau dalam algoritmis kita gunakan bentuk substring. Jadi satunya ditulis lebih bawah daripada X-nya. Bentuk substring. Jumlah elemen array didaftarkan saat deklarasi array. Tipe dari sekumpulan informasi tersebut harus sama. Jadi ini semua tipenya sama dan ada keterurutan indeks. Jadi indeksnya harus urut. Jadi tidak boleh kita bikin array 1, 2, 3, 4 kemudian langsung 7, 8 sementara 5 dan 6 tidak ada. Harus ada keterurutan indeksnya. Jadi misalnya X1, X2, kemudian X5 semuanya integer, maka di sini kita bisa daftarkan array 1 sampai 5 of integer. Kita gunakan di situ sekali lagi bentuk deklarasinya di dalam variabel adalah misalnya X.2 array 1 sampai 5 of integer, perhatikan 1 sampai 5 di antara kurung siku. Kita nyanyikan dulu sebuah lagu untuk variabel array. Sekali lagi kita berikan apresiasi kepada pencipta melodi lagu ini. Semoga lagu ini memberikan amal yang banyak karena kita gunakan sebagai alat untuk
mengingatkan atau menguatkan ingatan kita terhadap konsep algoritma. Segrup variabel yang bertipe sama dengan nama sama hanya beda indeksnya. Apa namanya? Array namanya. Nilai indeksnya tentukan variabelnya. Variabel indeks tak penting artinya. Yang kan menentukan hanya nilai indeksnya. Indeks K dan I bernilai sama, maka keduanya menunjuk array yang sama. Begitu. Silahkan dihafalkan sedikit agar membantu ingatan kita terhadap konsep variabel. Indeks pada array ini digunakan untuk membedakan elemen. Harus memiliki keturutan, sekali lagi. Kemudian yang paling sering digunakan adalah integer. Perhatikan, bisa juga kita menggunakan karakter atau tipe enumerasi sebagai indeks. Suksesornya adalah +1, predesesornya adalah -1. Jadi suksesor adalah nilai setelah dan predesesor adalah nilai sebelum. Bisa juga dengan tipe enumerasi. Jadi keturutan indeks ditentukan sesuai dengan urutan enumerasi. Karena itu yang paling sering dilakukan di sini dan paling sederhana adalah bentuk integer. Ya, itu adalah bentuk indeks yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Jika X1, X2, X3, X4 dan seterusnya didefinisikan, kemudian kita tahu bahwa di situ X1 ini tidak sama dengan X2. Artinya X1 dan X2 adalah dua objek yang berbeda. Di sini X1 jika tidak sama dengan X10. Jadi variabel dengan nama sama tapi indeks berbeda, ini merupakan dua objek yang berbeda. Oke, kita bisa jelaskan lebih lanjut di situ. Dalam hal ini kita tahu bahwa meskipun namanya sama, ini sama-sama ember, tapi ini ember yang pertama dan ember kedua tentu adalah ember yang berbeda. Demikian juga dengan ember pertama dengan ember ke-10, ini adalah dua ember yang berbeda. Nilainya bisa saja sama, artinya di sini ini hanya menunjukkan bahwa ini adalah objek berbeda, bukan nilai berbeda ya. Ini adalah objek berbeda. Nilainya bisa sama. Jadi isi dari X1 bisa saja sama dengan isi X10. Dalam kondisi nanti kita akan tahu bahwa mungkin saja X1 sama dengan X2, itu adalah konteks isi atau konteks nilai. Jadi kalau untuk nilai bisa saja X1 ini sama dengan X10. Ya, bisa saja. Tentu saja di sini ini adalah bentuk relasi. Jadi bisa saja sama kalau dia memang isinya sama. Jadi kalau X1 misalnya isinya adalah 5, X10 adalah isinya juga 5, maka X1 akan sama dengan X10, begitu. Indeks boleh berupa sebuah variabel, ya. Jadi kita tahu di situ bahwa kita bisa pakai XI, XK, XL, ya. Kita bisa pakai variabel. Kemudian variabel indeks harus bertipe enumerasi. Jadi K, I, K, dan L ini harus enumerasi. Artinya dia boleh integer, boleh karakter, ya, atau boleh juga memang tipe yang kita beri untuk enumerasi. Enumerasi, ya. Jadi bisa begitu. Nah, umumnya yang kita gunakan adalah integer atau lebih juga kadang-kadang digunakan juga karakter. Jadi tidak hanya integer, kita bisa menggunakan misalnya KA gitu ya. KA gitu boleh. Ya. Tapi perhatikan bahwa ini jadi tidak praktis karena harus menggunakan apostrof. Kalau integer kan tidak perlu. Harus kita gunakan tanda kutip ya di situ. Variabel indeks harus diketahui nilainya. Perhatikan di situ. Kalau dia tidak diketahui nilainya, maka kita tidak tahu itu adalah komponen keberapa. Ya.